Memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Kelompok 9. Firda Sabrina, Siti Fatimatuz Zahro, Tati Fianingrum. Sistem Informasi Manajemen. Konsep pengorganisasian file. Sebuah sistem informasi yang efektif, menyediakan informasi yang akurat, tepat, waktu, dan relevan bagi penggunanya. Informasi yang akurat adalah bebas dari kesalahan, juga informasi dikomunikasikan dengan tepat waktu, maka dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan sesuai kebutuhan pengguna. Informasi yang tepat waktu adalah tersedia bagi pembuat keputusan ketika diperlukan. Informasi yang relevan adalah yang bermanfaat dan tepat untuk jenis pekerjaan dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan atas informasi tersebut. Masalah dengan lingkungan file tradisional. Satu, data redundansi dan inkonsistensi data. Redundasi data merupakan adanya duplikasi data dalam beberapa file data yang sama disimpan di dalam lebih dari satu lokasi. 2. Ketergantungan program atau ketergantungan program data mengacu pada pasangan data yang tersimpan dalam file dan program tertentu. Perubahan pada suatu program juga mempengaruhi perubahan file dan juga data, karena file merupakan kumpulan data yang telah dikumpulkan. 3. Kurangnya fleksibilitas sistem file yang tradisional dapat mengirim jadwal rutin setelah dilakukan pemrograman yang ekstensif, tetapi tidak dapat mengirim laporan khusus atau tidak merespon kebutuhan informasi yang tidak diantisipasi tepat waktu. Informasi yang dibutuhkan oleh permintaan khusus tersimpan di suatu tempat dalam suatu sistem, tetapi terlalu mahal untuk dicari. 4. Keamanan yang buruk karena kendali pada data dan pengelolaan yang kurang. Akses kepada dan penyebaran dari suatu informasi mungkin dapat dilakukan. Manajemen mungkin dapat mengetahui siapa yang sedang mengakses atau bahkan membuat perubahan pada data organisasi. 5. Kekurangan dalam pembagian dan ketersediaan data. Informasi tidak dapat mengalir dengan bebas melintasi daerah fungsional yang berbeda-beda atau bagian yang berbeda dari organisasi. Jika pengguna menemukan nilai yang berbeda dari potongan informasi yang sama dalam dua sistem yang berbeda, pengguna tidak akan menggunakan sistem ini karena mereka tidak mempercayai ketepatan. Pendekatan database untuk pengolahan data. Data, menurut Kenneth C. Lauda, Jane P. Loudan tahun 2010, data adalah kumpulan fakta-fakta kasar yang menunjukkan kejadian yang terjadi dalam organisasi atau lingkungan fisik sebelum fakta tersebut diolah dan ditata menjadi bentuk yang dapat dipahami. Kaitan data dengan informasi sangat erat, sehingga pada pembicaraan sehari-hari, terkadang kita sering menggunakannya untuk suatu hal serupa, walaupun arti sebenarnya berbeda, di mana data adalah kumpulan fakta-fakta belum diolah dan ditata dan belum dapat dipahami oleh pengguna akhir, sedangkan informasi adalah data yang telah diolah sedemikian rupa, sehingga memiliki makna tertentu bagi penggunanya. Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data dan hubungan di antara objek tersebut. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema atau memodelkan struktur basis data. Ini dikenal sebagai model basis data atau model data. Database Management System (DBMS). Manajemen Sistem Basis Data. Database Management System atau DBMS adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. DBMS dapat menjadi alternatif penggunaan secara khusus untuk aplikasi, semisal penyimpanan data dalam file dan menulis kode aplikasi yang spesifik untuk pengaturannya. Pendekatan ini memusatkan data organisasi ke database umum yang dimiliki oleh pengguna lain. Dengan data perusahaan di lokasi sentral, semua pengguna memiliki akses ke data yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan masing-masing. Melalui berbagai data, masalah tradisional yang terkait dengan pendekatan file-file dapat diatasi. Model database. Satu model data berbasis objek. Suatu model data yang menggunakan konsep entitas, atribut dan hubungan antar entitas. Jenis model data berbasis objek yang umum adalah Entity Relationship, Semantic Functional Object Oriented. Kedua, model data berbasis record, model data yang terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Terbagi menjadi 3 jenis, yaitu model data relasional, model data hierarki, hierarchical, model data jaringan, network. Merancang database. 1.
Fase 1. Pengumpulan data dan analisa. 2. Fase 2. Perancangan database secara konseptual. 3. Fase 3. Pemilihan DBMS. Memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Sistem informasi merupakan kumpulan informasi di dalam sebuah basis data menggunakan model dan media teknologi informasi digunakan di dalam pengambilan keputusan bisnis sebuah organisasi. Di dalam suatu organisasi, informasi merupakan sesuatu yang penting di dalam mendukung proses pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, prosedur manual, model manajemen, dan database. Perusahaan besar memerlukan data yang mungkin harus dikumpulkan dari sistem yang terpisah, seperti penjualan, manufaktur, dan akuntansi, dan bahkan dari sumber eksternal, seperti data demografis atau pesaing. Business Intelligence B adalah ekosistem infrastruktur kontemporer yang memiliki serangkaian alat untuk memperoleh informasi yang berguna dari semua jenis data berbeda yang digunakan oleh bisnis saat ini. Komponen-komponen B. 1. Data warehouse dibangun dengan menarik data dari berbagai sistem transaksi operasional, seperti sistem pembayaran dari kasir, transaksi nasabah bank, dan termasuk dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Ditempatkan terpisah dari data warehouse memiliki penjelasan data mart adalah bagian dari data warehouse di mana bagian yang diringkas disebut sangat fokus pada subjek area dalam organisasi dibangun khusus untuk populasi pengguna yang spesifik. Ketiga, Hadoop adalah kerangka kerja framework perangkat lunak open source yang dikelola oleh P Software Foundation yang memungkinkan pemrosesan paralel terdistribusi dari sejumlah besar data di seluruh komputer. Keempat, in-memory computing, perhitungan bisnis kompleks yang biasanya memakan waktu berjam-jam atau berhari-hari dapat diselesaikan dalam hitungan detik dan bahkan dapat dilakukan pada perangkat genggam. Teknologi ini membantu perusahaan mengoptimalkan pengguna memori dan mempercepat kinerja pemrosesan sekaligus menurunkan biaya perusahaan. Kelima, analytic platforms vendor database komersial telah mengembangkan analytic platforms berkecepatan tinggi khusus dengan menggunakan teknologi relasional dan non-relasional yang dioptimalkan untuk menganalisis dataset besar. Keenam, analytic tools setelah data telah diekstrak dan diorganisasikan dalam data warehouses dan data marts, maka data tersedia untuk dianalisa lebih lanjut menggunakan B-tools untuk keperluan menganalisis data, menemukan pola-pola baru, hubungan antar data yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan dapat digunakan B-tools. B-tools terutama digunakan untuk query dan pelaporan. B-tools juga dapat digunakan untuk analisa data multidimensi yaitu menggunakan OLAP dan tools untuk data mining. 7. OLAP Online Analytical Processing. OLAP adalah teknologi yang canggih untuk data discovery. OLAP mendukung analisis data multidimensi, memungkinkan pengguna untuk melihat data yang sama dengan cara yang berbeda menggunakan beberapa dimensi. Terima kasih dan semoga membantu.